Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hukum Islam di Asia Tenggara. Pertama, yaitu hukum Islam di Indonesia. Perkembangan hukum Islam Indonesia sebelum abad ke-20 Masehi. Dalam wacana Syafi'iyah, hal ini terjadi karena proses Islamisasi di Indonesia sejak abad ke-12 dan 13, yang merupakan saat-saat di mana perkembangan hukum Islam berada pada masa krisis dengan penutupan pintu ijtihad sebagai titik terendahnya. Walaupun pada fase berikutnya banyak tokoh yang menggugat hal tersebut, namun pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam. Pasang surut pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang diterapkan oleh kekuatan politik hukum yang berakar pada kekuatan sosial budaya berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik, baik pada zaman kesultanan, penjajahan, maupun pada masa kemerdekaan. Walaupun demikian, hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Dengan dukungan kekuatan sosial budaya tersebut, di masa penjajahan Belanda, dualisme hukum Islam versus hukum Barat itu mulai berkembang. Belanda di Indonesia memaksakan berlakunya hukum Belanda, sistem hukum Islam yang semula merupakan bagian dari kesadaran yang berlaku sehari-hari dan tidak terpisahkan dari sistem hukum adat yang beraneka penjajahan Hindia Belanda. Penjajahan Hindia Belanda mewariskan 3 tradisi hukum kepada Indonesia, yaitu sistem hukum Barat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum adat. Ketiga tradisi inilah yang menjadi sumber norma bagi terbentuknya sistem hukum nasional Indonesia merdeka. Kemudian, gagasan hukum Islam negara Indonesia, gagasan transformasi hukum Islam dalam negara Indonesia itu dapat dilihat dan dari segi ilmu negara dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan politik tertinggi. Demikian pula negara yang berdasar atas kedaulatan Tuhan, maka kedaulatan negara atau kekuasaan, dan negara yang berdasar atas hukum sangat tergantung pada gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri. Dan sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, yaitu yang berimplikasi kepada adanya peranata sosial, budaya, dan politik hukum. Nah, demikian singkatnya tentang hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya tentang sistem hukum Islam di Malaysia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya hukum Islam di Malaysia. Implementasi hukum Islam di Malaysia tampak dari kodifikasi yang dilakukan yang telah melewati 3 fase. Pertama, periode Melayu. Kodifikasi hukum paling awal termuat dalam Prasasti Terengganu yang ditulis dalam aksara Jawi yang memuat daftar singkat mengenai 10 aturan dan bagi siapa yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman. Selain kodifikasi hukum tersebut, juga terdapat buku aturan hukum yang singkat. Salah satu di antaranya adalah Risalah Hukum Kanon atau buku hukum singkat Malakah yang memuat aturan hukum, perdata, dan pidana Islam. Nah, yang kedua yaitu periode penjajahan Inggris. Pada fase penjajahan Inggris,
posisi hukum Islam sebagai dasar negara itu berubah. Administrasi hukum Islam dibatasi pada hukum keluarga dan beberapa masalah tentang pelanggaran agama. Yang ketiga yaitu periode kemerdekaan. Pada fase awal kemerdekaan Malaysia, pengaruh serta pakar hukum Inggris masih begitu sangat kuat. Namun, di beberapa negara bagian telah diundang-undang baru mengenai administrasi hukum Islam. Maksudnya untuk memberikan pendasaran konstitusi serta wewenang pada Majelis Agama Islam, Departemen Agama, dan Pengadilan Syariah. Nah, pada dasarnya hukum Islam di Malaysia ini ada yang menyangkut persoalan perdata dan yang menyangkut persoalan pidana. Dalam bidang perdata meliputi pertunangan, nikah cerai, membatalkan nikah atau perceraian, memberi harta benda atau tuntutan terhadap harta akibat perkara di atas, nafkah orang di bawah tanggungan, anak yang sah, penjagaan dan serta pemeliharaan anak, pemberian harta wakaf, dan perkara lain yang diberikan kuasa berdasarkan undang-undang. Kemudian di dalam persoalan pidana itu mengatur hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada penganiayaan terhadap istri dan tidak patuh terhadap suami. Yang kedua yaitu melakukan hubungan seks yang tidak normal. Yang ketiga, penyalahgunaan minuman keras. Yang keempat, kesalahan terhadap anak angkat. Yang kelima, kesalahan-kesalahan lain yang diatur lebih jauh dalam undang-undang. Nah, kemudian walaupun beberapa masalah diatur dalam hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan jurisprudensi. Undang-Undang Hukum Perdata tahun 1956 menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, pengadilan perdata harus mengikuti hukum adat Inggris atau aturan lain yang sesuai. Dengan demikian, hukum Islam hanya berlaku pada wilayah yang terbatas, yaitu berhubungan dengan keluarga dan pelanggaran agama. Nah, demikian sekilas tentang hukum Islam di Malaysia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya hukum Islam di Brunei Darussalam. Kesultanan Brunei Darussalam mempunyai sejarah yang cukup panjang. Secara kultural, hukum yang berlaku di Brunei Darussalam tidak jauh berbeda dengan tetangganya yaitu Malaysia, karena keduanya memang mempunyai akar budaya yang sama. Meskipun sejak tahun 1888 sampai 1984 Brunei menjadi negara protektorat Inggris, namun hal tersebut tidak menyebabkan hukum Islam tidak berlaku di Brunei Darussalam. Sikap Inggris terhadap Islam sangat berbeda dengan Belanda, terutama terhadap penduduk negeri jajahannya. Kalaupun Inggris ikut campur tangan, yang mereka lakukan adalah menempatkan Islam di bawah wewenang para sultan, sehingga agama menjadi kekuatan yang konservatif. Kemudian pada hukum Islam yang dianut penduduk Brunei lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i. Sistem hukum dan pengadilan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh hukum adat Inggris sampai dekade sekarang masih didominasi oleh sistem hukum Inggris. Bahkan Mahkamah Agung atau Hakim Agungnya masih dirangkap oleh Mahkamah Agung atau Hakim Agung Hong Kong. Hukum perdata Islam bagaimana juga dapat terhindar dari upaya modernisasi atau westernisasi. Nah, pengadilan syariah atau mahkamah qadhi secara tradisional mengurus masalah-masalah perdata Islam seperti perkawinan, perceraian, hubungan keluarga,
amanah, masyarakat, bahkan nafkah, dan lain sebagainya. Berdasarkan mazhab Syafi'i, sistem ini tetap dipertahankan sebagai peranata hukum dan politik Islam. Sistem ini tetap diberlakukan sejak tahun 1898, yang mana setidak-tidaknya telah terjadi 6 kali perubahan penyempurnaan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan keagamaan masyarakat Brunei Darussalam, yaitu Undang-Undang tahun 1898, 1956, 1957, 1960, 1961, dan 1967. Hal ini secara sepintas mengesahkan adanya dinamika dalam kehidupan hukum Islam di Brunei Darussalam. Hanya saja seberapa jauh dinamika itu terjadi mendapat kajian lebih lanjut dan lebih mendalam. Hukum kanun di Brunei berlaku sejak zaman Sultan Bolkiah pada tahun 1473 sampai 1521. Zaman Sultan Syaiful Rijal pada tahun 1570 sampai 1600, di Brunei telah ada pengadilan terhadap orang-orang yang bersalah yang dihukum berdasarkan hukum kanun Brunei. Undang-Undang Malaka semula terdiri dari 19 pasal, kemudian berubah menjadi 20 pasal, dan terakhir menjadi 44 pasal. Setidaknya ada 18 pasal yang diatur menurut ketentuan hukum Islam. Semenjak Brunei menjadi protektorat Inggris, maka di Brunei pada mulanya diberlakukan hukum acara pidana. Berdasarkan hukum acara pidana Inggris atau India pada tahun 1898, di dalamnya terdapat bab tentang nafkah istri, anak, dan orang tua. Pada tahun 1912 telah diundangkan hukum Islam yang dilengkapi pada tahun berikutnya tentang perkawinan dan perceraian, yaitu pada tahun 1913. Nah, pada tahun 1955 dengan berlakunya Undang-Undang Agama dan Mahkamah Kodi tahun 1955, maka Undang-Undang 1912 dan 1913 dicabut pasal 205. Undang-Undang 1955 ini ketentuan-ketentuannya secara garis besar diambilkan dari undang-undang yang sama yang sebelumnya telah diberlakukan di Malaysia. 16 undang-undang 1955 ini kemudian disempurnakan pada tahun 1966, 1957, 1960, 1961, dan 1967. Nah, perubahan tersebut juga sejalan dengan perubahan yang terjadi di Malaysia. Nah, sekian tentang hukum Islam di Brunei Darussalam. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya hukum Islam di Thailand. Islam merupakan agama mayoritas kedua di Thailand setelah Buddha. Berdasarkan data statistik terbaru, jumlah Muslim di Thailand mencapai 4,6% atau 4 juta dari total 65 juta penduduk. Perkembangan Islam di Thailand yang dipelopori oleh Sheikh Said dari kampung Pasai memberikan peranan yang sangat penting dalam perkembangan agama Islam di Thailand, khususnya di Pattani. Proses Islamisasi yang terjadi pada abad ke-12 hingga ke-15 tersebut menjadikan sebuah masa yang cukup gemilang bagi agama Islam di Thailand. Dibuktikan dengan berdirinya sebuah kerajaan Pattani yang berbasis Islam. Hukum Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari minoritas Muslim di Thailand Selatan dalam kadar tertentu menjadi identitas yang
merepresentasi keberadaan kelompok tersebut. Seiring dengan dinamika sosial politik dan ketegangan hubungan pemerintah pusat Thailand dan pemimpin lokal Muslim di 4 provinsi Thailand Selatan, hukum Islam ini mengalami reposisi sebagai alat yang dapat menjembatani komunikasi politik antara pemerintah pusat yang notabene yang komunikasi politiknya beragama Buddha dan ulama. Akomodasi hukum Islam untuk diterapkan secara lokal di wilayah Thailand Selatan telah dilakukan oleh raja di tahun awal abad ke-20. Nah, kemudian Dato' Yutitam memiliki kedudukan yang penting dalam penerapan hukum Islam. Meskipun otoritas yurisdiksi yang dimiliki cukup terbatas, lembaga Dato' Yutitam atau Tok Kadi ini secara resmi didirikan pada tahun 1917 melalui keputusan raja sebagai lembaga yang mengawal penerapan hukum Islam di Satun. Secara historis, sebelum berdirinya Dato' Yutitam, hukum Islam telah diinterpretasi dan diterapkan oleh masyarakat Muslim melalui pembinaan agensi ulama secara langsung. Kemudian keterlibatan Dato' Yutitam dalam merumuskan substansi atau materi hukum yang termuat dalam kompilasi hukum keluarga Islam Thailand bidang keluarga dan kewarisan tahun 1941 merujuk kitab-kitab fikih dalam kerangka mazhab hukum Syafi'iyah. Meskipun dalam beberapa tema, seperti yang terjadi di beberapa negara muslim, kodifikasi hukum selalu melibatkan penggunaan pola eklektik atau tahayyur dan memasukkan aspek siasah syariah atau politik hukum. Nah, kodifikasi hukum keluarga Islam Thailand memberikan dampak signifikan terhadap reposisi Dato' Yutitam dalam konteks penerapan hukum Islam di masyarakat. Yang paling tampak adalah pergeseran otoritas hukum Islam yang sebelumnya berada dalam penguasaan ulama dengan memakai kitab-kitab fikih klasik sebagai sumber otoritas menjadi hakim agama dengan sumber hukum materi yang diatur dalam kompilasi. Selain itu, seiringan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang sangat cepat, hukum material kompilasi yang dirumuskan sejak tahun 1940-an dianggap kurang relevan untuk menjawab persoalan kontemporer dan karena itu perlu dilakukan perbaikan. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memberi perhatian pada lembaga peradilan agama dan lebih memilih dewan masjid untuk menyelesaikan sengketa keluarga yang mereka hadapi. Nah, demikian hukum Islam di Thailand. Saya sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya hukum Islam di Filipina. Islam diperkirakan masuk ke wilayah Filipina sekitar tahun 1300-an. Bukti arkeologi yang menunjukkan Islam hadir di Filipina adalah ditemukannya sebuah batu nisan atas nama Mikbal dengan tahun 1310. Batu nisan ini ditemukan di Badato, tidak jauh dari Jolo, Pulau Sulu. Teori lainnya, Islam masuk ke wilayah Filipina menjelang akhir 1300-an. Awal masuknya Islam ke wilayah Filipina diperkirakan terjadi pada 1380. Wilayah pertama yang mendapat pengaruh Islam adalah Kepulauan Sulu dan Mindanao. Agama dan budaya Islam dibawa ke Filipina oleh seorang tabib dan ulama asal Arab yang bernama Karimul Makdum. Kodifikasi syariah yang sistematis telah dimulai sejak tahun 40 untuk diterapkan dalam masyarakat Islam di 4 provinsi selatan. Kodifikasi tersebut sekarang telah tercakup dalam Undang-Undang Sipil Thailand yang berkenaan dengan keluarga dan warisan.
Dalam hal ini, kandungan syariah bersifat inklusif untuk menjadi kasus di antara umat Islam, bagaimana seluruh sistemnya berkaitan langsung dengan fikih Syafi'i, karena mayoritas masyarakat Muslim di Filipina menganut mazhab ini. Dalam mengkaji ajuan undang-undang tentang administrasi Undang-Undang Islam 1974 yang dipersiapkan oleh staf riset, dan juga dalam rancangan tentang kitab-kitab undang-undang perseorangan Muslim Filipina, kerja komite diarahkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Mengenai sistem hukum Islam yang dipertimbangkan merupakan sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari hukum perdata, pidana, perdagangan, politik, internasional, serta agama. Hanya yang secara benar-benar bersifat pribadilah yang dikodifikasikan hukum perorangan, memasukkan tindakan serta praktik yang diwajibkan oleh hukum Islam. Sementara itu, sesuatu yang dilarang serta membutuhkan hukum tak bersyarat tetap berstatus larangan. Jika aturan hukum mengenai suatu masalah dirasa terlalu rumit, maka hanya prinsip umumnya yang dicantumkan. Adapun rincian dari aturan tersebut diserahkan kepada hakim untuk menjabarkan secara tepat. Tidak ada aturan dalam bentuk apapun untuk dimasukkan ke dalam undang-undang jika hal itu bertentangan dengan konstitusi Filipina. Tidak ada aturan yang harus dimasukkan kecuali hal itu didasarkan pada prinsip hukum Islam yang telah dikemukakan oleh 4 mazhab fikih. Nah, mungkin hukum Islam di Filipina ini lebih ringkas seperti yang telah diuraikan tadi. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian hukum Islam di Singapura. Singapura merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang menganut agama Islam walaupun tidak secara menyeluruh. Singapura adalah negara kota kecil dengan luas 620 km yang berdiri pada tanggal 9 Agustus 1965 atau keluar dari negara Federasi Malaysia. Negara ini menganut paham sekuler modern, di mana pemerintahan bersifat netral terhadap semua agama dan ras. Karena itulah Singapura memiliki penduduk dari berbagai agama dan ras. Kemudian Singapura adalah sebuah negara republik dengan sistem parlementer. Dalam undang-undang negara ini terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden adalah sebagai kepala negara, tetapi tidak memiliki kekuatan politik. Sedangkan Perdana Menteri adalah pemimpin kabinet dan administrasi pemerintahan, sehingga otomatis kekuatan politik di bidang dipegang penuh oleh Perdana Menteri. Pada fase awal, Islam yang disuguhkan kepada masyarakat Asia Tenggara lebih kental dengan nuansa tasawuf. Karena itu, penyebaran Islam di Singapura juga tidak terlepas dari corak tasawuf. Buktinya, pengajaran tasawuf ternyata sangat diminati oleh para sufi dan ulama tempat raja-raja Melayu. Kumpulan tarekat sufi terbesar di Singapura yang masih ada sampai sekarang ini ialah Tariqah Alawiyah yang terdapat di Masjid Ma'lawi. Syarikat ini dipimpin oleh Syekh Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas. Selain syarikat ini juga dijumpai syarikat Al-Qadariyah wa Al-Nasyabandiyah yang berpusat di Geylang Road yang dikelola oleh organisasi Pertapis atau Persatuan Taman Pengajian Islam. Lembaga-lembaga Islam di Singapura diantaranya adalah Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS, Himpunan Dakwah Islamiyah Singapura atau Jamiah, dan Majelis Pendidikan Anak-anak Muslim atau Mendaki. Berkenaan dengan MUIS, pada bulan Agustus 1966, Parlemen Singapura mengeluarkan pengaturan pelaksanaan hukum Islam.
atau disingkat dengan AMLA, yang mengantar pada suatu badan hukum yang mengurasi hal-hal yang berkenaan dengan agama Islam di Singapura, antara lain memusatkan terhadap pengumpulan zakat yang pada awalnya ditangani oleh masjid-masjid lokal. Selain itu juga mengambil alih administratif wakaf. Kemudian MUI juga bertanggung jawab untuk komite fatwa dan menjadi panitia haji. Nah, demikianlah hukum Islam di Singapura. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.